Apakah lo hobi menyibukkan diri? Kalau nggak ngapa-ngapain atau istirahat terus, rasanya bersalah aja gitu. Pokoknya harus ngelakuin sesuatu deh. Karena ini, jadi kalau misalnya lagi ada kerjaan, teman minta tolong, atau dapat tawaran apapun itu, pasti susah banget buat kita tolak. Awalnya kita happy, karena to-do list kita rasanya semakin penuh dan kita jadi semakin semangat. Karena kita tahu, kita akan produktif menyelesaikan banyak hal. Tapi pas kita jalanin mulai kerjaan ini itu, rasanya kok ini kerjaan banyak banget ya. Lama-kelamaan kita jadi keteteran dan akhirnya kita kewalahan. Sering terjadi. Kalau lo kayak gini, lo nggak sendirian. Karena dulu gue pun juga sering kayak gini, makanya di video ini gue pengen berbagi dan berdiskusi tentang cara untuk berhenti kewalahan walaupun banyak kerjaan. Poin keempat dari video ini akan kedengarannya simple dan kita sering remehin hal ini mungkin. Tapi percaya gue, di antara banyaknya tips produktif lain yang gue udah coba, ini yang paling manjur. Jadi pastiin untuk nonton video ini sampai habis supaya lo nggak kelewatan tipsnya. Tips 1. Pahami konsep trade-off. Pertama-tama sebelum kita lanjut, gue pengen kasih tahu dulu bahwa beberapa tips yang ada di awal video ini itu adalah tips seputar prioritization atau kemampuan kita untuk memprioritaskan hal-hal apa saja yang kita lakukan dalam hidup. Karena segala hal itu di dunia nggak gratis, men. Ada harganya. Harga yang gue maksud di sini itu bukan selalu soal uang dan uang. Tapi harga yang gue maksud di sini adalah waktu kita. Coba kita pikirin deh, dalam segala hal yang kita pilih untuk lakuin, pasti ada hal lain yang harus kita korbankan kan? Misal, kalau misalnya kita mau lembur kerja atau mau belajar pas malam, pasti kita akan mengorbankan aktivitas lain yang sebenarnya bisa aja kita lakuin juga. Contohnya pergi sama teman atau ngobrol sama keluarga atau ya masih banyak lainnya. Dengan paham prinsip trade-off ini, di mana segala hal itu ada harganya, ketika kita lain kali memilih pekerjaan atau hal yang akan kita lakukan, kita jadi bisa otomatis mikir dulu nih, kalau gue ambil ini, hal apa ya yang akan gue korbankan? Ketika kita bertanya seperti ini ke diri kita sendiri, kita akan jadi mikir, hal yang akan gue ambil ini penting gak ya? Dengan ini kita jadi hanya akan cenderung memilih untuk melakukan hal-hal yang penting aja buat kita. Supaya kita nggak ngambil deh semuanya yang hal-hal semua tuh yang datang, yang ditawarin ke kita di setiap kesempatan yang ada. Tips 2. Do, automate, delegate. Ini adalah salah satu framework kerja favorit gue semenjak kuliah. Dan bahkan ya sampai sekarang gue masih pakai sih setelah gue lulus kuliah pun. Yang pertama, do. Ya pastilah ya, kalau misalnya ada kerjaan ya kita kerjain gitu kan, kita do gitu kan. Tapi sebelum kita kerjain, kita bisa tanya dulu ke diri kita sendiri. Apakah pekerjaan ini butuh kreativitas? Karena kalau pekerjaan yang kita lakukan itu butuh kreativitas, cenderung akan sulit untuk digantikan oleh robot. Tapi kalau misalnya pekerjaan yang kita lakuin nih, nggak membutuhkan kreativitas dan cenderung monoton gitu ya, kita bisa berpikir, gimana caranya untuk kita bisa automate pekerjaan kita, di mana kita bisa menggunakan banyak macam tools dan software yang udah tersedia untuk melepas kita dari proses mengerjakan hal yang perlu kita lakukan. Sekarang, pertanyaan berikutnya, kalau misalnya pekerjaannya butuh kreativitas, kan gue nggak bisa automate nih Ram, tapi gue masih kewalahan nih, kerjaan gue masih banyak. Jadi gimana dong? Nah, kalau misal kasusnya kayak gini, kita bisa delegate pekerjaan kita. Karena pekerjaan yang butuh kreativitas memang nggak bisa nih digantiin sama hal-hal yang bisa kita automatein gitu ya. Tapi pasti bisa dibantu sama orang lain. Karena orang lain kan punya kreativitas juga kan. Jadi kalau misalnya kita kerja dalam tim, kita bisa minta bantuan tim kita. Kalau misalnya kita kerja sendiri ya, kita bisa melakukan yang namanya outsource. Kita bisa meng-outsource orang-orang yang menawarkan service untuk membantu kita dalam melakukan hal yang perlu kita kerjakan ini. Contoh, misalnya kita harus ngedit video. Ini ngedit video nih kan butuh kreativitas ya, jadi susah untuk kita automate gitu kan. Kalau misalnya kita mau ngerjain sendiri, butuh waktu dan ya lama juga nih kalau misalnya kita kerjain sendiri. Tapi solusinya, kita bisa outsource video editor freelancer untuk membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan kita. Supaya beban pekerjaan kita tuh juga jadi lebih sedikit dan ya kita jadi sedikit nggak kewalahan deh. Tips nomor 3. Gimana nanti versus nanti gimana. Terkadang penyakit kita nih, orang yang suka menyibukkan diri gitu kan ya, adalah suka nggak berpikir panjang. Kalau ada kerjaan yang baru datang gitu ya, tanpa berpikir panjang lebar, langsung hajar aja nih. Kalau bisa ambil sebaik-banyaknya, nggak ada urusan mikir gimana, yang penting ya gimana nanti dah. Nah tapi pas nanti bagian udah harus ngerjainnya,
boom gitu kan. Pasti kita kewalahan. Sering terjadi. Menurut gue untuk kasus spesifik kayak gini, daripada mikir gimana nanti, jadi yang penting ya kita iyain dulu aja, nanti solusinya kita pikirin seiring berjalannya waktu aja. Kita bisa coba mikir nanti gimana. Mikir gimana nanti itu tuh bukannya jelek, tapi yang namanya pekerjaan ya sebelum kita mengerjakan sesuatu kan kita harus tahu dulu apakah kita bisa mengerjakan hal tersebut atau enggak, kita sanggup atau enggak. Ada satu quote yang gue suka banget, yaitu execution eats strategy for lunch. Yang artinya untuk bisa melakukan sesuatu, kita harus bisa planning terlebih dahulu. Dengan mikir nanti gimana, kita jadi memaksakan diri kita untuk berpikir, kalau misalnya gue ambil kerjaan ini, gue bisa kerjain sesuai jadwal gue nggak ya? Apa aja yang gue butuhin untuk menyelesaikan kerjaan ini ya? Kerjaan ini baiknya gue kerjain sendiri atau minta tolong teman gue juga ya? Setelah merenungkan opsi-opsi ini, kita cenderung akan bisa mengambil keputusan yang terbaik. Karena kita berpikir secara logis dan strategis. Alhasil kita mengambil keputusan bukan hanya karena mood yang lagi hyped, tapi karena memang kita sudah pikirkan dengan baik-baik berdasarkan kemampuan kita juga kalau kita bisa. Tips 4. Law of Diminishing Productivity. Gue rasa ini adalah tips yang paling susah untuk dicerna untuk orang yang hobinya produktif nih kayak kita. Gue pun juga selalu kesulitan untuk melakukan ini karena kalau misalnya ada waktu istirahat, rasanya gatel buat dipakai untuk kerja gitu kan ya. Tapi hear me out dulu. Ini semua berubah ketika gue tahu konsep tentang Law of Diminishing Productivity. Konsep ini mirip banget dengan Law of Diminishing Return, di mana setelah kita produktif, produktivitas kita pasti akan berkurang sampai akhirnya kita mencapai titik produktif tertinggi nih. Kita justru akan semakin gak produktif setelah itu. Dan kalau misalnya kita memaksa diri kita untuk kerja ya, gak akan efektif. Riset itu bilang bahwa dalam satu hari kita hanya akan bisa fokus seutuhnya maksimal selama 4-5 jam. Setelah itu kalau kita paksa diri kita untuk tetap bekerja terus-terusan ya, cuma hasilnya nggak akan maksimal. Dan kita hanya akan jadi sibuk dan bukan produktif. Yang artinya kita menghabiskan waktu kita untuk kerja tapi hasilnya nggak akan signifikan sama sekali. Nah kita nggak mau kan ya kayak gini? Pertanyaannya sekarang kalau misalnya kita mau kembali produktif nih setelah masuk fase itu, gimana caranya? Jawabannya cuma satu, ini nggak usah panjang lebar jawabannya. Istirahat. Jadi intinya jangan lupa untuk nafas, karena setelah kita istirahat, badan kita akan ke-recharge dan kita akan sanggup untuk kembali produktif lagi. Tips 5. Tahu kapan harus jalan, lari, dan berhenti. Ada satu quote yang gue suka dan setuju banget nih, yaitu work like a lion, not like a cow. Yang artinya, kerjalah seperti singa, bukan seperti sapi. Mungkin lo mikir kenapa kok kayak gini gitu kan. Hidup itu penuh turun dan naik kan ya. Kalau kata Citato ya life is never flat gitu. Dan gue setuju sama ini. Untuk menghadapi dinamika hidup kita yang gak pernah konstan ini, kita perlu bisa menyesuaikan ritme kerja kita agar bisa optimal. Kita harus tahu nih kapan kita harus jalan, kapan kita harus lari, dan kapan kita harus berhenti. Kalau diperhatiin, ini adalah cara kerja atau cara hidup seorang singa. Ada momen dimana kalau misalnya nih singa itu lihat, wah ada mangsa nih. Oke nih kalau misalnya gue kejar gitu kan. Jadi dia mati-matian kejar sampai akhirnya dia dapat. Tapi ada momen juga di mana ya dia tuh jalan aja keliling dengan santai, menghemat energi. Dan ada momen juga di mana dia istirahat untuk recharge energi supaya ketika nanti harus lari-larian lagi, mati-matian lagi, dia punya energi yang cukup untuk berburu mangsanya. Beda nih dengan sapi. Kalau sapi kerjaannya setiap saat, setiap detik, nggak ada beda gitu kan. 24/7 dia kerjanya cuma makan. Makan rumput terus aja terus kan. Nggak ada tuh momen tiba-tiba di savage mode gitu kan, tiba-tiba maruk makan rumput gila-gilaan. Dan nggak ada juga momen-momen tiba-tiba dia nyantai, tiba-tiba dia nggak makan rumput. Jadi dia makan rumputnya tuh ya konstan aja, datar lah gitu ritmenya. Nah setelah ini kita jadi tahu kalau misalnya ternyata ritme kerja singa itu ternyata mirip banget menurut gue dengan ritme kerja manusia. Karena kita harus tahu jam-jam fokus kita di mana kita bisa produktif secara optimal tuh di jam-jam berapa aja. Dan kita tuh harus bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk kerja seoptimal mungkin di jam tersebut dan beristirahat di jam istirahat kita. Dengan ini, kerjaan yang tadinya butuh mungkin 8 jam bisa banget nih untuk kita selesaikan hanya dalam waktu 4 jam. Ini yang kita sebut sebagai deep work. Untuk detailnya masih banyak banget nih yang kita bisa bahas ya soal deep work. Mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi kalau misalnya lo udah gak sabar lo mau belajar lebih tentang deep work, lo bisa cek buku gue ya dimana gue juga menjelaskan ini secara detail yaitu The High Performance Life. Lo bisa cek linknya ada di deskripsi dan lo bisa beli juga sekarang.
Jadi intinya, jangan sampai 24 jam dalam sehari kita tuh kita kerja terus. Tapi kita kerjanya nggak optimal kayak sapi gitu kan. Yang harus kita lakukan adalah kita harus kerja seperti singa. Tahu kapan harus jalan, tahu kapan harus lari, dan tahu kapan harus istirahat. That's it untuk video kali ini. Thank you banget kalau lo udah nonton sampai habis. Nama gue Rama, dan di channel ini gue ngebahas seputar gimana sih caranya kita bisa produktif tanpa burnout. Karena apa gunanya kalau misalnya kita sukses tapi kita sengsara, right? Atau kalau misalnya lo adalah orang yang hobinya tuh upgrade diri, selamat juga karena lo udah datang di channel yang tepat. Jadi jangan lupa untuk subscribe kalau belum, dan see you in the next video. Bye-bye.